Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nengsi dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 2406712009 dari kelompok 8. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sinta Aprianti yang telah memaparkan materi pertama dan saya juga salam hormat saya kepada Ibu Siti Nurdianti Muhajir, MPD selaku dosen dari mata kuliah Fisika Dasar 2 serta teman-teman sekalian. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai rangkaian arus bolak-balik atau AC. Sekarang ini, listrik merupakan sarana penunjang kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Listrik sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu listrik searah atau DC dan listrik bolak-balik atau AC. Kali ini kita hanya akan fokus pada arus bolak-balik, di mana memiliki definisi arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Bentuk dari sinyal atau gelombang arus listrik bolak-balik secara ideal berbentuk sinusoidal. Bentuk gelombang sinusoidal ini menjadi pengaliran energi yang efektif. Listrik berarus bolak-balik secara umum dihasilkan oleh generator listrik milik PLN atau mitranya. Nah, kita dapat ketahui bahwa arus memiliki dua jenis, yaitu searah dan bolak-balik. Untuk contoh arus DC adalah baterai akik atau elemen volta yang memiliki atau terdapat kutub positif dan negatif. Sedangkan untuk contoh sumber AC yaitu generator atau listrik PLN. Cara mengukur tegangan atau arus menggunakan ampermeter atau voltmeter, di mana dalam pengukuran itu pasti akan mendapatkan nilai, yaitu nilai efektif. Ini adalah arus dan tegangan AC, nilainya selalu berubah-ubah. Nilai maksimumnya dapat diukur menggunakan osiloskop. Nah, untuk osiloskop itu kita dapat ketahui seperti yang ada di rumah sakit, monitor detak jantung, monitor kan di monitor itu ada gelombang seperti itu. Nah, itu adalah arus dan tegangan AC. Arus dan tegangan AC hanya selalu berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Nah, untuk digambarnya bisa kita lihat, dan persamaan tegangan AC adalah I sama dengan I max sin omega T, sedangkan persamaan arus AC adalah I sama dengan I max sin omega T, di mana I adalah tegangan volt pada 1 volt, I adalah volt arus listrik di mana 1 ampere, I max adalah tegangan maksimum atau volt, I max adalah volt arus maksimum atau 1 ampere, omega adalah kecepatan sudut, satunya adalah rad per second, T adalah waktu, satunya adalah contoh soal, buah hambatan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin omega T, di mana kita bisa menentukan kuat arus maksimum yang melalui hambatan dan kedua adalah kuat arus efektif yang melalui hambatan. Kita lihat pada pembahasan adalah yang pertama adalah kuat arus maksimum yang melalui hambatan. Ingat bahwa ini dari hitung ohm adalah I sama dengan I kali R, di mana kita masukkan ke dalam rumus yaitu I max sama dengan I max per R. I max itu kita tahu bahwa rumus yang tadi adalah I max sin omega T. I max-nya itu adalah 21, sedangkan R-nya itu dari hambatan yaitu 7 volt. Dan kita hitung 21 bagi 7 sama dengan 3 ampere. Itu adalah kuat arus efektif yang melalui hambatan. IF adalah I efektif sama dengan I max per akar 2 untuk akar 2 karena kita mencari kuat arus efektif. Jadi di mana yang tadi I max-nya kita sudah ketahui bahwa I max-nya itu 3 ampere per akar 2. Kita kalikan penyebutnya. Menyamakan penyebutnya itu 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2 sama dengan, karena akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2, jadi 3 per 2 akar 2 ampere. Untuk sedikit penjelasan dari rangkaian kapasitor adalah rangkaian kapasitor merupakan rangkaian yang unik di mana rangkaian ini dapat menyimpan energi listrik
sementara. Kapasitor jika dialiri arus bolak-balik akan menimbulkan eksitansi semu atau biasa disebut reaktansi kapasitif ya. Mulai dari reaktansi kapasitif tergantung dari kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut. Nah, itu selanjutnya adalah melihat grafik Q dan Q-nya. Untuk yang pertama adalah rangkaian resistor murni atau resistif. Grafik Q dan I kita dapat lihat Q dan I adalah sesuatu. Maksud dari sesuatu itu adalah Q dan I-nya itu berada pada sudut misalnya di nol. Mereka mulai dari nol. Misalkan maksudnya di sesuatu itu Imax dan Imaxnya itu kan satu gelombang, bukan sama satu gelombang di titik yang sama. Nah, kita lihat dari diagram fasenya. Jadi mereka itu dari awal sama. Kemudian yang kedua adalah rangkaian induktor murni atau induktif. Kita dapat lihat P mendahului 90 derajat menimpa karena Imaxnya itu titiknya sudah 90, sedangkan Q-nya itu masih ada di bawah di 90. Dan kita lihat diagram fasenya, kita dapat lihat Imax-nya itu masih di bawah, sedangkan PL-nya atau omega PL itu udah ke atas. Untuk ketiga ada rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Kita lihat yaitu I mendahului 90 derajat. Mengapa? Karena Imax-nya itu masih di titik 90, sedangkan untuk Imax-nya sudah di atas, sudah di atas 90 titiknya awal mulanya. Untuk diagram fasenya kita dapat lihat Imax itu lebih dulu dibandingkan Q-nya. Selanjutnya adalah rangkaian SLC, masih SLC ya. Kita lihat gambar R, PL, PC itu hambatan R, hambatan L, dan hambatan C. Hambatan totalnya disebut impedansi atau dengan simbol Z. Itu Z sama dengan AR kuadrat ditambah dalam kurung XL per XC tutup kurung kuadrat. Dan itu adalah impedansi atau dapat kita lihat diagram fasenya itu untuk I dan X-nya kita ada di jalur 90 untuk X-nya sudah dari atas 90, sedangkan X-nya masih ada di bawah. Masih berlaku hukum Ohm, yaitu Imax sama dengan Imax Z atau impedansi. Nah, di sini di gambaran kedua yang mana Imax R, PL dikurang PC akan mendapatkan suatu sudut yaitu cos theta, di mana R per Z. Nah, untuk cos theta kita tahu bahwa sisi miring per sisi miring per theta banget. Cos theta itu seperti sisi samping per sisi miring, di mana kita lihat bahwa R-nya di R, sedangkan Z-nya itu impedansi. Itu merupakan faktor daya atau daya disipasi, daya yang diserap rangkaian. P untuk rumusnya adalah P sama dengan IF. IF itu I efektif dan IF adalah I efektif cos theta. Dapat kita rumuskan kembali P sama dengan IF kali IF kali R per Z, di
mana P adalah daya, satuannya adalah rangkaian RLC. Jika XL lebih besar dari XC, yaitu rangkaiannya bersifat induktif. Yang kedua, jika XC lebih besar dari XL, rangkaiannya bersifat kapasitif. Dan ketiga, jika XL sama dengan XC, rangkaiannya bersifat resistif atau terjadi resonansi. Nah, kita lihat pada ini adalah XL sama dengan XC, omega kali L sama dengan 1 per omega C. Omega pangkat 2 sama dengan 1 per LC. Nah, karena omega itu sama penyebutnya, kita ubah posisinya, kita ganti posisinya bertukar, yaitu di mana omega sama dengan akar 1 per LC. Omega itu seperti 2 kali F, 2πf sama dengan 1 per akar LC. Frekuensi resonansi ini adalah F sama dengan 1 per 2π akar LC. A kali C, di mana F adalah frekuensi saluran Hertz, L adalah indukansi induktor, satuannya adalah Henry, C adalah kapasitansi atau kapasitor, satuannya adalah Farad. Contoh soalnya adalah sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri sebuah resistor N, sebuah induktor L, sebuah kapasitor C, dan sebuah sumber listrik arus bolak-balik. Di mana kita menentukan tipe dan rangkaian. Tegangan kedua adalah tegangan maksimum dan kuat arus maksimum rangkaian. Yang ketiga adalah rangkaian efektif dan kuat arus efektif rangkaian. Yang keempat adalah yang dikuat rangkaian. Yang pertama adalah A, menentukan tipe dan rangkaian. Untuk rumus tipe dan kita tahu adalah X. Impedansi itu adalah Z sama dengan akar X kuadrat ditambah dengan XL dikurangi XC pangkat 2. Nah, untuk XL sama dengan omega L sama dengan 120 dikali 0,032. Untuk omeganya itu kita sudah mengetahui bahwa hubungan P sama dengan 120 sin omega T. Nah, omeganya itu adalah 125. Nah, untuk 0,032 nya kita ubah 32 pendeknya dengan L ke pendek yaitu 120 dikali 0,02 sama dengan 4 ohm. Kemudian XC nya 1 per omega itu sama dengan 1 per 125. Untuk omega masih ada ya di sin sama dengan 120 sin omega T, 125 sama omega nya. Untuk tipnya itu adalah 800 kali 10 pangkat 6. Dan tadi adalah sama dengan kita ubah posisinya 10 pangkat 6 kita ubah jadi positif itu 10 pangkat 6 per 100 sama dengan 10 ohm. Nah, kita sudah menemukan XL dan XC-nya dan kita masukkan pada rumus impedansi. Z sama dengan akar 8 pangkat 2, 8-nya itu N, di atas 8 ohm, ditambah 4 XL, X-nya itu 4, dikurang 10, X-nya adalah 10, itu 10 pangkat 2 sama dengan 10, 4 dikurang 6, ini 6 kali pangkat 2, 36 positif, ditambah 64 dan 100. Untuk akar 10
I sama dengan simak sin omega T. Nah, sesuatu ini dari simak sama dengan simak per Z sama dengan 120 per 10 sama dengan 12 ampere. Adalah tegangan efektif dan kuat arus efektif rangkaian. IF atau I efektif penunjang simak per akar 2 sama dengan 120 per akar 2. Nah, sama dengan 120 per akar 2, 120 per 2 akar 2. Kenapa bisa seperti ini? Kita kalikan penyebutnya menjadi 120 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Untuk akar 2 kali akar 2 itu kan satuannya jadi 1, menjadi itu satuan jadi 2. Nah, sama dengan 120 per 2 akar 2 sama dengan 60 akar 20. Untuk I efektif adalah sama dengan I max per akar 2 sama dengan 12. I max itu kan sudah diketahui 12 per akar 2 sama dengan 12 per 2 akar 2 sama dengan 6 akar 2 ampere. Selanjutnya adalah daya yang diserap rangkaian. P sama dengan yaitu daya sama watt. I efektif kali R per Z sama dengan IF. IF-nya adalah 60. IF efektifnya 60 akar 2 dikali IF-nya itu 6 akar 2 dikali R-nya itu hambatannya itu 8 ohm per 10. Impedansinya adalah 10 ohm. Impedansinya adalah 10 ohm sama dengan karena akar 2 dikali akar 2 itu sama jadi 2. Jadi 1 kali 1 60 kali 6 360 kali 2 kali 8 per 10. Coret nilainya 36 kali 2 sama dengan 72 dikali 8 sama dengan 572. Mungkin pemaparan dari saya di depan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.